Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Eh, Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita semua berkumpul di sesi bisa dibilang agak penghujung ya, gitu. Di forum yang religious moderation and local issues gitu. Jadi di sini sudah berkumpul semua, ada 6 presentator dan 1 discussion, dan saya sendiri moderator sama teman-teman semua yang insya Allah akan meramaikan, menyimak, dan menggembirakan forum ini. Begitu semua, semoga kita semua bisa sama-sama belajar begitu ya. Karena saya kira ini topik juga sangat menarik dan itulah kenapa Mas Ancu hadir di forum ini meskipun secara daring gitu, karena beliau sendiri juga cukup pakar dan concern di isu ini. Buat teman-teman yang belum mengenal Mas Ancu, saya bacakan sedikit aja tentang profil beliau gitu. Saat ini Mas Ancu jadi Kaprodi di Studi Agama dan Lintas Budaya UGM begitu. Dulu juga alma mater di sana gitu. Dan lulus S3 di Arizona State University. Jadi S1, S2, S3-nya itu praktis cukup konsisten semua di religious studies gitu. Religion studies. Apa religious studies ya? Ya sama aja ya. Pokoknya studi agama kan begitu. Gitu, dan eh, yang saya kira penting juga untuk disampaikan bahwa Mas Ancu itu meskipun S2 dan S3-nya di Amerika, S1-nya tetap di IAIN begitu. Ya kan? Karena saya yakin dari semua peserta yang hadir di sini itu adalah masyarakat atau sobat IAIN kan begitu ya. Jadi jadi ya oke. Seperti ada di rumah sendiri begitu. Baik, karena kita harus bernegosiasi dengan durasi, dan kalau sebetulnya kalau menurut tata tertib itu kan 1 presentasi kemudian dikomentari sama discussion begitu. Tetapi karena kita memang harus terukur ya, bukan keburu-buru juga, tapi kita harus terukur. Jadi nanti saya persilakan masing-masing presentator menyampaikan materinya paling lama 7 sampai 10 menit ya. Itu 10 menit udah delay gitu kan. Jadi kalau bisa 7 menit agar kalau 6 presentator itu kira kurang lebih 1 jam, nanti selebihnya komentar dari Mas Ancu begitu. Lalu setelah itu kalau misalkan masih memungkinkan ada waktu, kita lanjutkan ke sesi sharing begitu. Baik, sebetulnya bisa diurutkan dari absen pertama ya begitu. Tetapi saya mau minta izin kalau boleh, atau gimana teman-teman, kalau ini diacak gimana? Gak apa-apa ya, gitu. Baik. Uh, untuk sesi presentator pertama, gitu, saya persilahkan Mas Muhammad Ihyaul Fikro, gitu, dari Ma'had Ali Nurul Qarnain, dengan judul Ngaji Toleransi. Salah satu upaya menyuarakan moderasi beragama di media sosial ala Aswaja Dewata Denpasar, Bali. Tepuk tangan buat Mas Ihya. Oke, ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Muhammad Ihyaul Fikro, biasa dipanggil Vicky. Jadi saya berasal dari instansi Ma'had Ali, masih status sebagai Mahasantri dan juga STIS Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain. Di sini saya mengangkat ngaji toleransi yang merupakan salah satu bentuk menyuarakan moderasi beragama di sosial media Al-Aswaja Dewata dan Pasar Bali, karena Aswaja Dewata, saya adalah termasuk salah satu kontributor di Aswaja Dewata dengan menulis bagian moderasi beragama. Jadi saya mengangkat tema ini karena kebelakangan ini banyak sekali
aliran-aliran atau nalar-nalar yang sangat tidak sepakat dengan moderasi beragama atau menolak secara tegas tentang moderasi beragama. Kemudian di media kita itu bebas untuk berekspresi. Artinya tidak dibatasi oleh ini harus mengupdate atau mengupload story yang harus moderat, tidak. Artinya segala bentuk story atau secara bentuk upload begitu itu bebas, entah ini tidak dipilah, entah ini radikal, entah ini moderat atau entah ini liberal, tidak ketemu. Karena yang namanya di sosial media kita bebas berekspresi sebagaimana kemauan kita. Nah, dari situ kita pentingnya untuk aktif di media sosial. Agar apa? Agar kita bisa memberi pemahaman atau memberi kejelasan mengenai hal-hal yang bersifat dengan moderasi beragama itu sendiri. Sehingga hadirnya Aswajadewata di media sosial itu memberikan contoh betapa pentingnya menyuarakan moderasi beragama di media sosial dengan berbagai konten yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama dengan semboyan merawat tradisi, menjunjung toleransi. Next. Next. Oke. Moderasi beragama dan media sosial. Karena banyak narasi-narasi konservatif di media sosial sejatinya berdampak sikap intoleran, fanatisme, ekstremisme, dan bahkan radikalisme dalam beragama. Dan hal ini terjadi di negara kita. Artinya salah satu contoh di Facebook, adanya manhaj salafi atau manhaj sunnah, yang mana dia itu memberikan upload atau share-share dari kalam-kalam bijak mengenai tentang keagamaan, yang mana potensi dari uploadan yang diupload oleh yang diupload oleh manhaj salafi itu adalah tidak berbasis data yang real atau fakta yang nyata. Artinya dia hanya sebatas mengupload dan tidak menyatakan ini dapat dari mana dan ini sumbernya sahih atau tidak, kalau memang itu beracu kepada hadis. Nah, sehingga hal ini yang mendoktrin para netizen atau para penggemar media sosial, wah ini yang benar karena ini acuannya langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nah itu. Jadi hal yang demikian perlu diperjelas kembali dengan adanya pemikiran-pemikiran atau nalar-nalar moderat yang dituangkan dalam media sosial. Next. Nah, kemudian ngaji toleransi. Ngaji toleransi ini adalah merupakan salah satu agenda dari Aswajadewata. Untuk apa? Untuk menyuarakan moderasi beragama atau toleransi beragama di sosial media melalui agenda-agenda seperti podcast, kemudian ngaji kitab yang berbentuk nalar moderat, kemudian film-film pendek dan lain sebagainya, kemudian share-share seperti meme yang arahnya kepada mendukung dan mengajak para netizen atau para penggemar media untuk selalu menyuarakan pesan-pesan moderasi beragama. Yang mana hal itu dilakukan di Facebook, YouTube, Instagram Aswajadewata. Artinya apa? Aswajadewata ini dengan program ngaji toleransi ini mengajak para netizen untuk tidak bosan dalam mengkampanyekan toleransi dan juga moderasi beragama di sosial media. Apa fungsinya? Untuk mencegah faham-faham yang radikalisme dan juga faham-faham yang ekstremisme. Karena memang nilai-nilai moderasi beragama ini sudah ada sejak dahulu. Katanya Nabi, khairul umur awsatuha. Jadi mereka semua mengklaim bahwa seperti halnya juga manhaj salafi yang mengaku sebagai pengikut Nabi, sebagai orang yang selalu melakukan sunnah-sunnah Nabi, tapi apa nyatanya dia itu tidak khairul umur awsatuha, melainkan dia itu berpikiran ekstremis, artinya sedikit-sedikit tidak sesuai dikatakan bid'ah. Hal-hal yang sifatnya
muamalah dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat prinsip atau akidah. Nah, itu mencerminkan bahwa orang-orang itu akan cepat terdoktrin dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sangat bahaya sekali. Karena Al-Quran dan As-Sunnah pun juga perlu ditafsiri. Mana yang disebut dengan makna musyarak, mana yang disebut dengan makna ijmali, kemudian mana yang disebut am, mana yang disebut khos. Itu perlu. Nah, dengan demikian program Aswaja ngaji toleransi adalah dimunculkan dengan mengkaji-kaji kitab seperti ngaji kitab Ibanah, dan juga di sana tercantum dari segi kajian usul fikihnya, agar kita itu bisa berpikir secara moderat dan juga bisa menyampaikan pesan-pesan moderasi dan toleransi beragama dengan semboyan merawat tradisi dan menjunjung tinggi toleransi. Next. Nah, ini adalah bentuk program ngaji toleransi. Nah, di sini ada tadarus toleransi yang dilakukan dari bulan Ramadan kemarin itu. Jadi kita ini mengundang praktisi-praktisi yang memang langsung terjun ke lapangan. Itu artinya di sini adalah bentuk kita bahwa adanya Aswaja Dewata di pulau yang Islamnya minoritas, di Bali itu yang minoritas, itu mencerminkan bahwa begitu kuatnya toleransi itu. Apa buktinya? Kita bisa menatakan salah satu narasumber yang memang dia itu sering berhadapan dengan bergabung dan juga bercampur baur dengan orang Hindu. Jadi ternyata dia itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Kemudian film Semeton. Nah, film Semeton ini bukan hanya settingan muslim sesama muslim, tapi memang ini adalah settingan bagi dia itu tidak hanya pemerannya orang muslim, tapi juga ada orang Hindu. Nah, dia ini mau menceritakan tradisi dari Hindu yang sangat kuat yang disebut dengan tradisi ngejot. Artinya mengantar makanan ketika ada hari raya besar. Nah, di situ adalah bentuk penguatan toleransi. Jadi kita siarkan atau kita suarakan melalui film pendek yang berjudul Semeton. Begitu. Artinya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk inilah aksi dari sikap toleransi di Bali. Begitu kuatnya. Begitu. Dengan adanya kultur budaya dan juga mayoritas agama yang Hindu dan kita adalah muslim minoritas di Bali, tapi masih bisa menguatkan dan menjunjung tinggi toleransi itu tanpa adanya perpecah belahan antar sesama. Kemudian film Putu. Film Putu ini juga menceritakan yang mana antara keluarga ini masih, meskipun ada satu keluarga yang sudah mu'alaf dan ibunya masih dalam status agama Hindu, tapi tetap menjalin hubungan kekeluargaan. Artinya tidak ada perpecahan atau pertentangan antara keduanya. Nah, kemudian ekoran. Ini juga bentuk syiar moderasi beragama di Aswaja Dewata yang ada di Bali dengan masyarakat yang mayoritas adalah agama Hindu dan Muslim yang minoritas, tapi tetap menjaga tradisi untuk menguatkan toleransi. Sekian dari saya. Next, kesimpulannya. Jadi sangat penting kita itu untuk bermedia sosial untuk menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian hadirnya Aswaja Dewata dengan semboyan merawat tradisi menjunjung toleransi merupakan salah satu komunitas yang bergerak di media sosial guna untuk menyuarakan moderasi beragama dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ngaji toleransi dengan berbagai program yang ada di Aswaja Dewata. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Ihya. Baik, saya kira cukup menarik sekali ya presentasinya maupun papernya. Dan Mas Ihya itu bagian dari Aswaja Dewata nggih? Oh ya, kita masih satu itu ya, satu frame gitu, mengerjakan kerja-kerja kebudayaan. Gitu.